Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillah tiada henti kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketepatan waktu kepada kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk belajar dan mengajar sebagai sarana bagi kita untuk mengetahui kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kewajiban kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang konsisten dan istiqomah dalam menegakkan ajaran dan tuntunannya sampai datangnya hari kiamat. Pada kesempatan pagi hari ini tema kita adalah adab siyam, adab-adab ibadah puasa atau seseorang yang menunaikan ibadah puasa setelah pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sedikit mengulang apa yang pernah kita pelajari dari permasalahan sholat, tentang rukun, syarat dan kewajibannya. Dan pada minggu 2 pekan yang telah berlalu kita sudah sama-sama juga membahas tentang adab sholat. Dan sekarang kita masuk kepada bab tema pembahasan adab siyam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan pelaksanaan ibadah puasa terhadap kalian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban ini juga pernah diperintahkan dan ditetapkan, diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, umat sebelum kita. Dan kewajiban pelaksanaan ibadah puasa ini sudah ada pada umat-umat semenjak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dan masih tetap dijadikan sebagai sebuah praktek amal peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada syariat Nabi Muhammad ini, sebagaimana dijelaskan dalam ayat. Dan tujuannya kenapa seorang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang semakin bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
semakin bersemangat untuk mengenal kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan kepada Sang Pencipta Rabbul Alamin, penguasa dan pemilik alam semesta ini. Sabar dalam melaksanakan perintahnya, sabar dalam menjauhi larangannya. Dan salah satu caranya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa, man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bih fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Man lam yada', barang siapa yang menunaikan ibadah puasa tapi ketika menunaikan ibadah puasa dia justru bukan menjadi manusia yang bisa menjaga diri, meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta dan kemaksiatan, wal amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada puasanya. Dan rasa lapar ataupun dahaga yang dia rasakan hanya sebatas rasa lapar dan dahaga tanpa mendapatkan balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang berpuasa, di antara dilatih untuk bersabar. Bersabar, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa menjadi manusia yang ketakwaannya lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tujuan utama yang disebutkan dalam ayat la'allakum tattaqun. Tapi kalau berpuasa dan tidak menjadikan dia sebagai orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga amal perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membalas ibadahnya dan dia hanya mendapatkan capek. Ketika dia berpuasa, dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga yang dia tahan tanpa mendapatkan balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walisiyami adabun kathir minha, dan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa ada adab-adab. Di antaranya adalah an yash'ural muslim bi annahu yasum imtithalan li amrillah ta'ala wastijabatan li hukmih. Nah, ini berangkat dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Benarnya amalan seorang hamba tergantung dari niatnya, dan seorang hamba akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Niat itu apa sih artinya? Maknanya kemauan hati untuk melaksanakan sebuah peribadahan. Dan niat ini yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Anda mau puasa apa? Senin Kemis, puasa putih 1 bulan 3 hari, ya kan? Tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah setiap bulan. Untuk puasa Arafah 10 atau 9, 10 atau 9, 10 dan puasa Muharram 10, 9, 10 atau 9, 10 dan 11, atau puasa Arafah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji pada tanggal 9. Mau dimatikan biar 1. Ini yang membedakan dengan niat. Nah, ketika seorang melaksanakan ibadah puasa, dan ini pun juga untuk ibadah-ibadah yang lainnya, seorang muslim itu harus merasakan di dalam hatinya bahwasannya dia berpuasa dan melaksanakan peribadahan sebagai perealisasian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahwasanya dia sedang melaksanakan hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, kemurnian hati, kesucian hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala semata, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala, pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, kenaikan derajat dari Allah Subhanahu wa taala semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa annahu sabab min asbabit taqwa, dan ingat, puasa adalah merupakan salah satu sebab yang akan menjadi atau menjadikan kekuatan bagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu khairun 'azim lahu fi dinihi wa dunya, dan ini adalah merupakan sebuah kebaikan yang sangat besar sekali bagi setiap hamba dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebuah pintu yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan, pintu Rayyan, yang tidak diperbolehkan masuk melalui pintu tersebut untuk menuju ke surga kecuali orang-orang yang di dunianya suka melaksanakan ibadah puasa. Satu pintu khusus dipersilahkan untuk memasukinya atau melewatinya, khusus orang-orang yang suka melaksanakan ibadah puasa di dunia ketika dia hidup di dunia. Dan kebaikan dunianya juga tidak terhingga. Sampai di barat dianjurkan untuk orang itu bisa paling sedikit berpuasa dalam satu minggu 2 kali. Dan kita punya prinsip puasa Senin untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Ya kan, kita tambah tua kan, mesin tambah ya kan, tambah berkurang kekuatannya ya kan. Mobil lama kan mobil baru lah lain. Dulu masih muda kita bisa makan apa saja, pedas masuk, kecut. Sekarang kan makan pedas sedikit udah mulai kembung perut. Dan fisik sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu masih muda bisa makan sebanyak-banyaknya. Orang tambah tua nggak bisa, malah harus makin dikurangi. Nah, kalau udah tua masih tetap dipacu seperti waktu masih muda, ya udah akhirnya ini keluar semua gulanya dan lain sebagainya. Kemudian wa annahu ta'zim li syahrin 'azim nazala fihi al-Qur'anul Karim alladhi huwa hudan lin-nasi wa bayyinat. Dan sesungguhnya kita melaksanakan sebuah peribadahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengagungan terhadap sebuah bulan yang agung yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim, yang Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan, keterangan untuk mencari jalan keselamatan bagi manusia, dan pembeda, barometer bagi manusia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana jalan yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah dan mana jalan yang akan menjadikan kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, mana jalan yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah dan mana jalan naudzubillah yang bisa menyampaikan seseorang kepada
azab Allah dalam neraka. Penjelasan dan pembeda. Wa anna Allah arada bihi yus 'alal muslimin wa ikmalul iddah wa tadbirihim wa ta'zimihi subhana 'alal hidayah wa syukur ni'amih wa ihsanihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi para hambanya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah syariat di dalam Islam yang akan merugikan hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jilbab, pakaian busana muslimah yang menutup seluruh aurat tubuh wanita muslimah, sebagai sebuah kerusakan atau sebagai sebuah bencana atau sebagai sebuah bentuk pengekangan bagi wanita itu sendiri. Tidak sama sekali. Tapi justru itu adalah merupakan sebuah kemuliaan, kesucian, dan kehormatan bagi seorang wanita. Dan itu dibuktikan oleh seorang dokter sendiri. Ustaz Sofyan Baswedan pernah mengarang sebuah buku yang diberi judul Lautan Mukjizat di Balik Balutan Jilbab, yang pernah kita minta juga pada awal tahun 1433 Hijriah untuk memberikan tabligh akbar dengan tema Lautan Mukjizat di Balik Balutan Jilbab dan sebagian antum Solo sudah mendapatkan kasetnya, tapi karena bukunya tidak ada, adanya di Indonesia. Disebutkan dalam buku tersebut bagaimana seorang dokter bule yang kafir yang bekerja di rumah sakit King Abdul Aziz. Dia adalah merupakan salah satu dokter ahli dalam kanker pernafasan kalau nggak salah, dalam hidung atau apa, dan atau kulit atau apa nggak tahu secara jelasnya waktu itu. Tapi yang jelas intinya dia dapati setelah berapa tahun dia bekerja di sini dan dia melakukan penelitian setelah dia pulang ke negaranya dan sempat membuat seminar ada apa, ternyata kanker pernafasan itu namanya ada saya lupa, paling sedikit, dan kanker kulit paling sedikit jumlahnya adalah di Saudi Arabia secara khusus, dan di negara-negara Islam secara umum. Dan dia mencari sebabnya, kenapa? Kalau kita mau lihat di barat, di mana orang pada berjemur, ya kan, buka pakaian, perlihatan aurat, bahkan sengaja badannya dibakar supaya agak coklat sedikit, ya kan? Karena yang pasarannya bagus adalah yang kulitnya warnanya agak coklat-coklatan kayak orang Brazil. Dan ternyata ketika dia meneliti, jumlah pengidap penyakit ini paling sedikit di Saudi dan secara umum di negara-negara Islam. Dan dia menyimpulkan dalam seminarnya itu, dan tidak lain sebab utama kenapa mereka terjaga dari penyakit ini karena memakai jilbab. Dan kebiasaan mereka juga memakai cadar. Itu yang saya simpulkan, dan tidak ada yang lain. Ini sebuah pengakuan, bukan dari orang Muslim sendiri, tapi dari orang non Muslim, seorang dokter. Makanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah agama,
mensyariatkan sebuah tuntunan dan hukum yang akan merugikan umat manusia. Inna dina yusuf, agama itu mudah. Walau yusyadu hadad din illa ghalabah, dan tidak ada yang memberat-beratkan agama Islam kecuali dia sendiri yang akan terkalahkan. Artinya apa? Lakukan seperti diperintahkan, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita semua para hamba untuk menyempurnakan bilangan ketika kita berpuasa, kemudian bertakbir, kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada kita, dan menginginkan untuk kita menjadi manusia yang pandai bersyukur, mengenal kebaikan-kebaikan yang pernah Allah turunkan kepada kita. Haitsu ja'alahu 30 yauman aw 29 yauman, sebagaimana Allah jadikan hitungan puasa itu antara 29 sampai 30. Kalau kelihatan bulan maka menjadi 29, kalau tidak digenapkan menjadi 30. Wa abaha fitrahu wa qada'ahu lil marid wal musafir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan khususnya kepada orang-orang yang sakit atau orang-orang yang sedang dalam keadaan safar, bepergian, untuk tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain. Ini salah satu bentuk rukhsah, keringanan, kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang dalam perjalanan, ketika dia dalam keadaan safar, ataupun seseorang yang dalam keadaan sakit yang mungkin sangat memberatkan baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kalau kita melihat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, beberapa peperangan dan jihad di dalam Islam itu berada pada bulan puasa dan terjadi pada bulan puasa. Dan kita dapat sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW berpuasa, dan ada sebagainya lagi yang berbuka, walaupun diperbolehkan semua oleh Rasulullah SAW. Jika kita melihat, kalau memang sesuatu yang mudah bagi kita untuk tetap melaksanakan puasa, kita laksanakan. Apalagi kita lihat sekarang sudah sangat mudah sekali kan. Dari rumah Anda ke airport pakai mobil, udah nggak pakai onta lagi, udah nggak pakai kuda lagi, mobilnya pakai AC, kita tidak merasakan capek, drivernya ada, masuk pesawat, ya kan, yang kelasnya nomor 1, pakai AC, kita bisa beristirahat. Jadi semakin mudah. Kalaupun kita mau tetap berpuasa, tidak apa-apa. Kalaupun kita mau mengambil rukhsah tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Kita ukur dulu diri kita. Tapi ketika ada kemudahan dan kita tetap berpuasa, bisa jadi lebih bagus. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi menggantinya pada kesempatan lain, tapi kita tetap melaksanakan ibadah puasa. Wa min adabihi an yasumahu bi niyatil ibadah lillahi ta'ala mukhlishan lahul amal. Dan di antara adabnya adalah ketika seorang berpuasa, dia tunaikan dengan niat peribadahan kepada Allah, dengan penuh rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mempraktekkan amal ibadah ini, wa an yufriha bihi wa yastabshir, dan merasa gembira dengan kedatangan pelaksanaan ibadah puasa, merasa gembira dengan pelaksanaan ibadah puasa secara umum, yang sunnah maupun yang wajib. Dan bagaimana kita bisa menunjukkan kegembiraan kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa, baik di bulan suci Ramadan maupun pada puasa-puasa sunnah yang lainnya. Li'annahu sababun li farhatain,
farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa' rabbih. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang dijelaskan bahwasanya mulutnya orang yang berpuasa itu di hadapan Allah baunya bau kasturi, bau wangi. Dan dijelaskan dalam hadis itu juga bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan dua kemuliaan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka setelah satu hari penuh menahan rasa lapar dan dahaganya, kemudian dia berbuka, dan kebahagiaan ketika dia nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terbesar. Wa li'annahu ahadun mafatih abwabil jannah. Puasa adalah merupakan salah satu kunci masuk pintu surga. Seperti tadi saya katakan, sampai ada sebuah pintu khusus yang dinamakan sebagai pintu rayyan yang tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa sababun li ghufrani ma taqaddama minadz dzunub. Dan puasa ini adalah merupakan sebab untuk diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Satu sholat kepada pelaksanaan sholat yang lainnya adalah merupakan sarana untuk menghapus dosa. Ya kan, untuk lihat Allah sudah ciptakan dalam satu hari ini tempat untuk kita mencuci dosa-dosa kita. Ada 5 waktu antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, apalagi dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Kemudian satu Jumat ke Jumat yang lainnya adalah merupakan penghapus dosa. Dan satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya juga merupakan penghapus dosa. Harian, mingguan, dan tak. Wa barakatuh khair wa barakatuh wa khair fi sahurihi wa jami'i awqatihi. Kemudian Allah jadikan keberkahan pada sahur seorang hamba, di mana dia bangun di malam hari menjelang subuh untuk melaksanakan sahur. Dan kita tahu waktu sahur adalah waktu yang penuh dengan berkah. Di situ seorang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum ditambah dengan ibadah-ibadah yang bisa dia laksanakan ketika berada pada waktu yang mulia ini. Dan Rasulullah anjurkan kepada saharu fa inna fis sahuri maka Rasulullah SAW, bersahurlah kalian karena ada keberkahan pada sahur tersebut. Plus yang membedakan puasanya kita dengan puasanya akhir kita Bapak, dengan melaksanakan sahur. Wa min adabihi al-muhafadzah 'ala shalah wa husnul khuluq. Dan di antara adab berpuasa adalah bagaimana seseorang bisa menjaga sholatnya. Karena bagaimana seseorang berpuasa tapi nggak sholat. Orang tadi yang dikatakan man lam yada' qaula zuri wal amal bih. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, bohong, termasuk adu domba, perkataan kotor, jelek yang keluar dari mulutnya, perkataan maksiat yang keluar dari mulutnya, praktek perbuatan maksiat yang keluar dari jiwa raganya. Kalau dia tidak bisa menjaganya dan tidak bisa menjadikan tubuhnya juga ikut berpuasa, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak akan membahas. Allah tidak memerlukan, walaupun sehari penuh dia adalah sudah menjadi orang yang menahan lapar dan dahaga. Kalau yang berkata dusta, yang berbuat maksiat, Allah sudah tinggalkan dan tidak mau balas, apalagi orang yang tidak mau sholat sebagai kewajiban yang datang nomor 2 dalam rukun Islam.
Nah, ketika dia berpuasa dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia harus semakin jadi orang yang memupuk ketakwaannya, maka ini melatih dia untuk semakin menjadi orang yang semangat dalam sholat dan menjaga sholat yang 5 waktu dan ditambah dengan amalan-amalan sholat sunnahnya. Wa husnul khuluq, bagaimana dengan berpuasa seorang juga dilatih untuk berakhlak mulia, berperangai baik, berbudi luhur, wa tahdhibun nufus, bagaimana bisa melatih diri untuk bersabar, wa hifdzul lisan, menjaga lisannya, minal kadhib wa qawli zur wal amali bih, dari perkataan dusta dan yang lain sebagainya dari amalan-amalan kejelekan yang keluar dari lisan kita atau perbuatan maksiat dari jiwa raga kita. Wa min adabihi adamul israf fit ta'am, dan di antara adab puasa adalah bagaimana seseorang tidak berlebih-lebihan dalam makan, khususnya ketika dia berbuka. Kadang karena modal semangat dia ambil seluruh makanan, disediakan seluruh makanan, padahal mungkin ketika kita berbuka dengan 2 macam makanan sudah cukup. Dan mayoritas dari kita merasakan, karena kita berbuka dengan korma 3, kemudian minum air, terus sudah terasa. Dan bagaimana melaksanakan sunnah untuk berbuka seperti diajarkan Rasulullah dengan korma rutop, korma basah, tidak ada maka korma kering, tamar, tidak ada maka minum beberapa teguk air. Tapi kadang kita sudah menyiapkan segala sesuatu dan seakan-akan sebelum puasa seperti singa yang lapar udah. Masih seperempat jam sudah duduk nungguin di depan makanan. Setelah itu dia cuma bisa makan sedikit dan yang lainnya terbuang. Puasa harusnya menjadi sarana untuk kita ini apa? Lebih ngirit, malah pengeluarannya lebih besar dibanding hari-hari yang lain. Kadang kita berlebihan beli semua, wah diisi lemari es penuh, kan nggak boleh. Tapi coba kita ukur menurut kemampuan kita dan kita jangan berlebih-lebihan. Kadang makanan di dalam lemari es sampai, harusnya lemari es tempat untuk menjaga makanan, cuma saking lamanya rusak juga sampai expert, kita keluarin dibuang. Berpuasa bisa menjadi sarana ya kan, mungkin untuk kita ini ada orang menurunkan badan, walaupun itu bukan tujuan utama atau apa ya kan, tapi tambah puasa tambah naik timbangannya misalnya. Kemudian wa'adamu ifsad as-siyam bil muharramat, ingat kita jaga jangan sampai berpuasa itu merusak. Jangan sampai dengan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah sehingga merusak puasa kita. Wa min adabi tabkir fil futur wa ta'khir as-sahur. Di antara adabnya berpuasa adalah bagaimana seorang bisa menyegerakan berbuka, itu sunnahnya, dan mengakhirkan sahur. Umat ini masih berada dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka, dan anjuran Rasulullah SAW untuk sahur adalah mengakhirkannya. Di mana sahur Rasulullah SAW dengan fajar shadiq sebagai tanda masuknya apa? Waktu sholat subuh, dan dikumandangkannya adzan subuh seperti membaca 50 ayat. Kalau kita perkirakan berarti sekitar 1/4 jam. Sangat mendekati sekali. Cuma karena kita sahurnya nasi, jadi kan lain, harus ada persiapan sebelumnya. Tapi paling tidak kita melihat sedekat mungkin dengan waktu. Harus goreng tempenya dulu, ya kan, masak apa,
senepan, lembaran dan lain sebagainya. Orek-orek ya sob. Jadi butuh waktu dulu. Tapi paling tidak kita usahakan mengikuti sunnah sebisa mungkin, sedekat mungkin dengan waktu subuh. Dan sahurnya jangan sampai menjadikan kita menjadi orang-orang yang dikurangi pahalanya. Karena sahurnya double, makan nasi sama makan asap. Ya, harusnya jadi sahur yang berbarokah, tapi malah hilang barokahnya. Bawa asap. Ya, bawa asap, plus gizinya juga hilang semua ke bawah. Ke bawah asap. Kemudian wal-ikthar minas sadaqah, memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau itu bertambah ketika memasuki bulan puasa, dan semakin bertambah kedermawanannya ketika memasuki 10 hari terakhir. Karena ini pamungkasnya 10 hari terakhir. Harusnya seorang yang berpuasa itu ketika masuk bulan Ramadan dia bersemangat, dan sampai akhir bulan puasa itu semakin bersemangat, khususnya 10 hari terakhir. Karena yang paling utama ya, yang di situ ada malam Lailatul Qadar yang lebih mulia dari 1000 bulan. Yang kalau Allah tepatkan kita beribadah dengan malam Lailatul Qadar itu, kita seperti mendapatkan pahala ibadah yang kita lakukan selama 84 tahun. Anda sholat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Anda seperti mendapatkan pahala sholat malam sebanyak 84 tahun. Yang umur kita belum tentu mencapai bilangannya, tapi Allah berikan kepada kita lipatan pahala dengan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Maka semakin bersemangat. Dan Rasulullah selalu 10 hari terakhir itu melakukan i'tikaf untuk meninggalkan seluruh kesibukan dunia dan memfokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tahun Rasulullah SAW akan wafat, beliau beriktikaf bukan 10 hari, 20 hari. Tapi kita 10 hari aja. Jangan banyak-banyak, orang 10 hari sampai sekarang belum pernah. Ya kan? Belum pernah. Ya, kemudian puasa kita jadikan sebagai momen juga untuk kita menyambung tali silaturahmi, ziaratul arham. Penting silaturahmi dan menjaga tali silaturahmi, karena sangat disayangkan sekali kakak adik ini 2-3 tahun nggak pernah saling berkunjung pada tempatnya dekat. Lain kalau satu di Saudi, satunya di Indonesia, ya memang jauh kan. Tapi paling tidak dengan telepon lah, apalagi sekarang sarana untuk silaturahmi kan sudah, apalagi kepada kedua orang tua. Ini nggak pernah, ya kan? Orang dekat silaturahmi aja tidak pernah. Jadikan momen keluarga berkumpul untuk menjalin kerukunan. Ini sebuah kenikmatan dan merupakan sarana utama untuk mendatangkan keberkahan di antara mereka, untuk saling sayang, saling membantu, saling menopang antara salah satu dengan yang lainnya. Untuk apa dijadikan Anda bersaudara terus kalau hidupnya sendiri? Untuk apa seorang menjadi kakak adik kalau hidup mereka sendiri-sendiri, gak ada hatinya? Karena silaturahmi kita plus ditambah dengan saling membantu di antara mereka, saling menyayangi, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang tidak mampu. Ini adalah merupakan sebuah ibadah.
dia dapati ada salah satu dari adik wanitanya misalnya yang kesusahan, ditinggal mati sama suaminya, bagaimana seluruh saudara-saudaranya itu bisa, yang mampu, yang Allah beri kelebihan, bisa menolong adik wanitanya, khususnya kakak laki-laki atau adik laki-laki, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa lelaki dikatakan qawwamuna 'ala nisa, pemimpin bagi wanita, karena tanggung jawabnya besar. Makanya kenapa di dalam warisan laki-laki dikasih 2, sedangkan wanita dikasih 1. Laki-laki dikasih 2, dia tanggung jawabnya lebih luas. Jadi keadilan itu dalam Islam tidak harus diukur dengan angka 1. Tidak harus dengan itu. Wanita dapat warisan 1, dia akan menjadikan ini sebagai haknya murni mutlak. Dia nggak tanggung jawab ngasih makan anak, dan dia juga tidak berhak memberikan hartanya kepada suaminya kecuali dia rela mau menghadiahkan, mau membantu, lain lagi. Tapi laki-laki dapat 2 atau dapat warisan 2, dia punya tanggung jawab ngasih makan anaknya, ngasih nafkah istrinya. Dia bertanggung jawab juga untuk menanggung kedua orang tuanya. Kalau perempuan ikut suami, menanggung kedua orang tuanya, menanggung saudara-saudara wanita khususnya yang kesusahan. Kalau orang tua sudah nggak ada, terus adik wanita kita nggak punya rumah, pulangnya ke siapa? Saya sering jelaskan, pulangnya ke rumah kakak atau adiknya lagi. Mau ke rumah kakak adiknya yang perempuan sama wanita, suaminya bukan mau, larinya kemana? Ke kakak atau adiknya laki-laki, karena dia mahram. Kalau mau nikah, siapa yang paling berhak menikahkan? Walinya, kakak dan adiknya ya laki-laki. Kalau anak laki bisa jadi wali kan? Kenapa? Kalau misalkan cerai, bisa mewali ibunya. Enggak, bukan anaknya, tapi kakaknya atau adiknya ibu. Dia nggak punya kakak misalnya. Kita lihat lagi kan urutannya ada. Sudah disebutkan dalam Al-Um, pertama itu bapak nggak ada, kakek nggak ada, ya kan? Kakak adik kandungnya nggak ada, kakak adik sebapak. Ini ada gitu ya. Terus ini seorang saudaranya semua perempuan, bapaknya udah meninggal, terus saudara bapaknya nggak ada yang laki, perempuan. Anak adik ibunya yang laki. Ya makanya itu, kalau adik ibu laki itu nggak bisa, nggak masuk dalam rentetan, nggak bisa. Karena perwalian semua akan ada dari sisi keluarga bapak. Terus siapa yang jadi wali? Hakim. Jadi anak nggak bisa. Nggak bisa. Karena urutannya bapak, kakek, saudara laki sekandung, saudara laki sebapak, atau paman sekandung. Kemudian, iya dari bapak, paman sekandung dari bapak. Kalau nggak ada paman sekandung dari bapak yang seayah. Jadi antum harus bedakan kandung dengan sebapak. Artinya mungkin bapaknya nikah, istrinya 4 gitu kan, masing-masing punya anak kayak raja-raja Saudi ya kan. Banyak sekali. Malik Saud aja. Ibu sama anak nggak bisa. Enggak. Malik Saud aja anaknya 104. Istrinya mungkin lebih dari sekitar 40. Yang tetap 4. Tapi yang dicerai kan kemudian jadi babysitter bagi anak-anaknya, karena anaknya kan pangeran. Jadi lain sama kita. Kalau kita kan mau kayak gitu nggak bisa, anak kita nggak jadi pangeran. Yang ada perang terus. Tapi kalau mereka kan raja, melahirkan 1, 2, 3 anak, ya kan, jadi putri dan pangeran.
Queen sama raja ini punya anak 10. Habis itu dicerai, nggak apa-apa. 10 anak ini pangeran dan putri. Dicukupin semua jadi baby sisternya dan lain sebagainya. Memang boleh itu Ustaz. Kenapa cerai untuk kawin lagi? Secara hukum boleh. Tapi kapan seorang bisa mendapatkan kenikmatan berkeluarga itu? Kayak mereka mungkin kenikmatan dari segi kekeluargaan, ya kan? Mungkin nggak mereka dapatkan seperti kenikmatan yang kita rasakan oleh orang-orang biasa. Keluar harus pakai dijaga, beli mainan dikawal, masuk toko dikawal, masuk kamar mandi ditungguin di mall. Tapi kalau kita kan bebas. Dari pihak perempuannya kan yang dicerai kebutuhan biologisnya jadi nggak terpenuhi karena dicerai. Ya makanya kembali kepada diri dia sendiri. Sekarang dia harus tahu kalau dia mau kawin sama raja, dari segi kenikmatan harta dia akan berlebih. Tapi ingat, raja nggak ada yang punya istri satu, lebih dari satu. Belum di zamannya Malik Saud kan ketika itu budak masih ada. Kecuali setelah zamannya Malik Faisal sudah dibebaskan semua. Siapa yang punya budak harus menghadap ke pemerintah, kemudian untuk dibeli dan dibebas dan lain sebagainya. Tapi intinya silaturahmi ini yang harus kita jaga bersama, apalagi silaturahmi kepada keluarga. Dan silaturahmi juga merupakan sebuah sarana kita perlu ingat untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita sepeninggal mereka berdua. Ini adalah merupakan poin lebih yang banyak dilupakan. Kita sedang kirim pahala kepada kedua orang tua kita ketika kita menyambung tali silaturahmi kita kepada keluarga bapak dan menyambung tali silaturahmi kita kepada keluarga ibu. Kadang ada ketimpangan dalam cara bermasyarakat kita. Memang secara umum yang namanya anak itu biasanya akan lebih condong dan lebih dekat dengan keluarga ibu. Karena lain kan, kakak adik kita yang laki-laki datang ke rumah kita nggak bisa selonang-selonang masuk rumah. Kenapa? Karena ada istri kita dan bukan mahram. Tapi kalau kakak adiknya istri kita yang laki-laki ada apa? Atau kita nggak ada di rumah, dia bisa nyelonong bolak-balik. Orang kakaknya atau adiknya, mahramnya. Nah, di sini peranan seorang suami kita ini, bagaimana secara tabiat mesti memang akan lebih condong kepada keluarga ibu. Tapi kita juga harus bagaimana bisa mungkin mendekatkan kepada keluarga kita, keluarga bapak. Kita ajak silaturahmi, kita ajak anak-anak kita ke perkumpulan keluarga, mengenal siapa pamannya satu persatu, mengenal siapa bibinya satu persatu. Atau kita ajak nginep di rumah mereka. Ini kita merasakan ketika masih kecil, aku bisa merasakan demikian. Sehingga nanti ketika kita nggak ada umur meninggal, anak kita akan bisa seimbang bagaimana menyambung tali silaturahmi kepada keluarga kita dan keluarga istri kita. Tapi kebanyakan sekarang timpang. Silaturahminya cuma keluarga ibu dok, keluarga bapaknya nggak pernah ditengok. Bibitnya dari keluarga ibu ditanggung, sampai sandal jepitnya ditanggung. Kalau dia ada orang yang keluasan ya, sampai sandal jepitnya ditanggung. Nggak mampu tinggal di rumahnya. Tapi dari keluarga bapak banyak yang miskin, dilirik aja nggak pernah. Seperti Anda, saya katakan istilahnya bukan jangan, loh bagus Anda berbakti kepada bibi Anda sepeninggal ibu Anda, itu adalah merupakan salah satu bakti kepada orang tua. Tapi Anda juga perlu berbakti kepada misalnya bibi atau paman dari keluarga ayah, karena itu juga pahala bagi ayah Anda. Ini banyak kita lihat ketimpangan juga seperti itu.
Dan ingat, sedekah kepada saudara pahalanya 2. Makanya kalau kita punya kelebihan harta apa mengeluarkan zakat, kita lihat siapa dulu, siapa saudara terdekat kita. Kalau bapak ibu nggak boleh dikasih zakat, jelas kan, marah. Bapak ibu, terus kita mau kasih nafkah, udah bapak sama ibu kasih nafkah dari zakat, nggak boleh. Harus dari murni uang kita. Istri anak kita kasih zakat, nafkahnya nggak boleh. Tapi kita lihat siapa yang terdekat, kakak adik kita. Ini yang paling dekat. Kakek ada apa? Buyut kalau masih hidup, ini yang nggak boleh kita kasih zakat. Dia harus kita tanggung. Nenek dan ke atas. Tapi kita lihat saudara-saudara kita ke samping, siapa yang paling nggak punya? Mereka yang paling kita dahulukan. Baru setelah itu yang agak lebih jauh lagi. Oh, ada saudara kandung, saudara sepapa. Selesai itu, ya kan, paman sekandung. Kemudian paman sepapa, terus seperti itu. Nah, kalau umat Islam praktekkan seperti ini, nggak ada orang. Enggak apa-apa. Dari pihak bapak dulu baru ibu. Nggak ada orang bertengkar, nggak ada orang ribut. Semuanya akan saling menyayangi. Semuanya akan saling mencintai. Nggak ada rasa hasad, dengki dan lain sebagainya. Kemudian islahu dzatil bain, dalam puasa ini kita jadikan sebagai momen juga untuk memperbaiki hubungan, baik dalam kait kerabat maupun bertetangga, untuk saling memaafkan, saling mengalah. Orang yang mengalah bukan berarti kalah, ingat. Justru Rasulullah mengatakan dia yang paling kuat. Laisa syadidu bisur'ah, kata Rasulullah. Orang yang kuat itu bukan orang yang paling hebat jotos-jotosannya, atau yang badannya paling gede mendorong terus mukul sekali orang jatuh. Bukan seperti itu orang yang kuat. Wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika dia marah. Karena marah itu tempat masuknya syaitan kepada manusia. Orang marah bisa membunuh, orang marah bisa menggolimi, orang marah bisa melakukan segala kejelekan. Makanya kenapa Rasulullah perintahkan untuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena marah ini tempat masuknya. Kadang cuma serempetan sedikit, gagak turun dari mobil, gebrak mobilnya, khilaf ngambil kunci, memukul. Padahal dia ingin mukul biasa aja, tapi pukulan terkena kepada tempat yang fatal. Ya kalau di Indonesia paling di penjara. Nah kalau di sini kisos. Kalau keluarganya tidak memaafkan. Nah, marah tempat masuknya pintu. Makanya Rasulullah mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat ketika memenangkan dalam perkelahian sehingga bisa menjatuhkan yang lainnya, tidak. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika dia marah. Itu orang yang kuat. Karena bagaimana dia bisa menutup pintu setan untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan kemaksiatan. Kemudian wal jud wal karam, melatih kedermawanan kita. Bagaimana kita melatih diri kita untuk bersedekah? Karena orang mengeluarkan harta sulit. Manusia itu paling suka sama yang namanya harta. Ada orang nggak suka duit, enggak, mesti suka. Nggak ada orang yang nolak. Pernah dijelaskan pada sebuah televisi, kalau nggak salah di channel Islam itu, dijelaskan tentang hartanya Pangeran Sultan yang sudah meninggal. Kata dia, tahu hartanya Pangeran Sultan? Ini harta yang dalam bentuk kertas, duit, tulus. Kata orang Yaman, bias. Duitnya yang bentuk kertas toh, yang berbentuk kertas toh, stadion dengan pukulan internasional
itu duitnya dijejer. Itu penuh satu stadion dengan ukuran internasional dan tingginya setinggi trela, ukuran batas apa ini? Yang kontainer. Kalau kontainer kan mesti ukurannya sama semua ya. Nah, itu tingginya setinggi kontainer dan memenuhi seluruh lapangan apa ini stadion internasional. Itu duitnya toh. 500-an semua. 500-an semua atau 100 dolar. Itu duitnya toh. Belum emas, belum sahamnya, belum flat-flatnya, gedung-gedungnya, belum villa-villanya. Mungkin mereka buat villa belum sempat ditempati udah meninggal dulu. Yang rasain dulu siapa? Pegawainya. Nah, lihat banyak orang kaya kata di Jakarta punya villa lux, indah, selalu dijaga. Ada apa? Yang rasakan kenikmatannya tiap hari siapa? Harisnya, penjaganya, anak-anaknya karena di situ semua anak-anaknya tiap hari berenang, main. Dia megang kunci, mau tidur masuk dalam tidur. Tapi majikannya datang ke villa tersebut. Seminggu, ada mungkin sebulan sekali datang, sehari 2 hari pergi. Tapi yang merasakan kenikmatan tiap hari, ya. Tapi yang nikmat itu yang merasa memiliki. Ya jelas, ya, memiliki. Tapi paling enggak Allah bagi, bagaimana Allah adil gitu ya. Kemudian, saya mana tadi? Wal ikthar minal ibadah, ya kan, memperbanyak ibadah. Wa zikrullah, berzikir kepada Allah. Wa qiyamul lail, support untuk kita sholat malam. Hudur halaqatil ilm, bagaimana kita bisa datang ke pengajian. Wa qiraatul Qur'anil Karim, membaca Al-Qur'an. Tarawih, melaksanakan sholat tarawih. At-tahajjud, sholat tahajud. Taftirus shaimin, apa ini? Memberi makanan, membukakan orang yang berpuasa. Tahdibun nufus, melatih diri, wa ta'widuha 'ala nizam, dan melatih diri untuk apa ini? Teratur. Puasa itu termasuk latihan untuk kita teratur dalam kehidupan kita. Wassabar, sabar, ikhlas, wa amalul khair, beramal baik, wa hubbul masakin, mencintai orang miskin, untuk kita kenal bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Ada orang yang tidak bisa makan seperti kita mungkin merasakan, ya kan, sedikit habis itu dibuang tanpa merasa apa ini, ternyuh, kata orang Jawa, tersentuh hatinya sedikit pun membuang makanan. Bahkan padahal banyak saudara kita yang enggak makan. Kalau makanan masih baik, kenapa enggak dirapikan, kemudian diberikan kepada orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan. Kalau bisa orang yang mampu punya catatan, siapa orang-orang miskin, siapa orang-orang yang enggak punya. Antum lihat Umar bin Khattab, diceritakan punggungnya sini itu kapal. Tahu kapal? Tahu bahasa Indonesia kapal? Bulu kan, Bulu. lain. Ada kapal gitu, bengkak. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya? Kapalan, orang selalu paham semua. Ini Umar bin Khattab sininya kapal. Para presiden. Kenapa? Karena seringnya bawa gandum ketika malam hari, dan dia berkeliling dan tahu di antara rakyatnya mana yang miskin. Tapi kan sekarang nggak kayak dulu, gitu kan? Sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu kan cuma sedikit. Ya bukan berarti Anda tidak bisa apa ini melaksanakan yang demikian, tetap bisa. Gak mungkin enggak. Kayak Malik Tyson dulu pakai tutupan kayak orang Arab kayak gini, lihat yang kelihatan matanya tok, dia keluar nyetir mobil sendiri, lihat masuk pas, lihat keadaan.
Kadang umat dan rakyat. Makanya yang baik-baik ini dunia nggak lama. Kayak presiden baik, karena Pak Soeharto itu hidupnya nggak lama, banyak yang ngincar. Iya kan? Karena apa? Setannya yang mau nakal nggak bisa, berusaha untuk dijatuhkan. Nah ini kapal karena seringnya. Nah pembantunya ngomong, biar bisa saya aja yang bawa. Dijawab oleh Umar, nanti kamu yang manggul dosa saya di akhirat. Ya enggak, ya sudah. Waktu masuk ke Palestina, ketika Palestina sudah ditundukkan ya kan oleh kekuatan Islam, kemudian kunci Baitul Maqdis itu ada pada siapa? Salah seorang pastor besar, Romonya, biangnya Romo di mana, di Palestina ketika itu. Kata biang ini ngomong, saya tidak akan serahkan kunci ini kecuali kepada umat. Berangkat umat faktor cuma berdua. Antum lihat tawakalnya manusia yang takut kepada Allah SWT. Berapa dia dengan budak, naik onta gantian. Nanti Umar yang naik, jarak berapa kilo budaknya ya nuntut. Nanti gantian, budaknya naik, Umar yang nuntut jalan. Pas masuk Palestina, gilirannya siapa? Budak yang di atas, Umar yang nuntut. Bayangkan, masuk Palestina itu orang udah nunggu semua, karena dia dengar siapa Umar dan bagaimana Umar pingin pada lihat di manusia. Gaya Muslim, gaya kafir, pingin lihat siapa Umar itu. Ketika dia masuk bingung, mana yang Umar? Kalian berpikir atau berpandangan atau berukuran dengan seorang presiden yang ada di negara mereka ketika itu, yang nggak keluar kecuali dengan penjagaan, pengawalan, ditandu, ya kan, pakaiannya penuh dengan hiasan. Mereka bingung, yang presiden mana, yang budak mana? Kalau presiden, kenapa yang naik onta hitam? Kalau mau dibilang yang nonton presiden, pakaiannya ada tambalannya. Makanya kenapa orang pemimpinnya seperti ini tidak dipenuhi dengan keadilan? Karena dia diutamakan kan bagaimana? Dia takut kepada Allah SWT. Dan gak ada seorang pemimpin datang di hari akhir kecuali tangannya apa lagi. Setiap pemimpin datang pada hari akhir tangannya dalam keadaan terpilih, sampai dihadapkan dihisab, ya kan, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan membukanya adalah amanatnya dia ketika dia memimpin. Apakah dia akan menjadi yang selamat atau hanya kita kadang melihat ya kan, raja itu tadi duitnya 1 stadion, tingginya segitu banyaknya, tapi disebutkan orang fakir lebih masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Orang melarat lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Nah, apa yang mau di? Nah, orang kaya atau bayangkan dihisap satu persatu dengan duit yang sebesar stadion tadi dan tingginya 1 kontainer. Makanya perbedaan masuknya seperti 500 tahun. Seperti Anda bayangkan jumlah uangnya di dunia, bayangkan, dan Allah hitung satu persatu. Orang miskin cuma punya alat masak, no, selesai. Dia orang yang baik bertakwa, terus masuk. Ente tajir, bodoh. Hitung dulu, dicek satu persatu. Makanya beda kan. Mungkin dia bersabar di dunia, jadi orang nggak punya, dapat semua. Tapi jangan sampai ini menjadikan kita berputus asa. Karena kehidupan dunia kehidupan sementara. Ada kadang-kadang manusia yang mengukur kehidupannya dengan keberhasilannya dengan dunia. Kalau dunianya nggak berhasil, ya udah berarti dia seakan-akan gagal. Seorang muslim itu mengukur keberhasilannya dengan kehidupan akhirat. Mungkin dia bisa gagal di dunia. Ada seorang belajar kedokteran sampai di Inggris, gagal.
stres. Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak ini, ya disalahkan Allah. Kenapa kau menyalahkan Allah? Kenapa kita nggak mengukur diri kita sendiri? Orang seperti ini mengukur keberhasilan dengan dunia saja. Manusia bisa gagal dalam kehidupan dunia, tapi bukan berarti harus gagal dalam kehidupan akhirat. Mungkin dia jadi orang yang nggak punya, mungkin dia tidak berhasil untuk menempuh apa yang dia cita-citakan, mungkin dia nggak bisa mendapatkan titel. Tapi ketika dia tidak bisa mendapatkan dunia terus, apakah dia berhenti untuk beribadah kepada Allah, berhenti untuk taat kepada Allah, sehingga dia gagal di dunia juga gagal di akhirat? Tambah hancur. Ukuran kehidupan kita adalah akhirat. Kita pergunakan dunia ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau lihat Rasulullah, para sahabat dalam dunianya berhasil. Kita mau lihat 2 hari rumah Rasulullah nggak nyala. Lapar, nggak dapat makanan. Rasulullah keluar, Umar keluar, Abu Bakar keluar, ketemu. Loh, kamu malah pada keluar semua. Kenapa? Saya lapar. Saya juga ya Rasulullah. Kamu juga, saya juga lapar. Terus mau nyari makanan di mana? Ayo kita bertamu di rumah seseorang. Bertamu di rumah seorang tersebut juga punya makanan itu-itunya. Matikan lampu, sembelih satu-satunya itu, hidangan pada Rasulullah SAW. Yang datang Rasulullah. Mereka orang yang berhasil dalam dunia, tapi tujuan mereka buat itu ada yang lebih. Kemudian puasa adalah merupakan sebab persatuan bagi umat Islam dan menghalangi perpecahan di antara mereka. Wa amalu dzalik ihtisaban li ajrillah, dan tidak ditunaikan itu kecuali untuk mendapatkan pahala dari Allah dan realisasian iman kepada Allah dan menjauhkan diri dari riya wa sum'ah, popularitas. Wa min adabihi al-i'tikaf bi niyyati taqarrub ila Allah. Di antara adab puasa adalah bagaimana kita bisa beriktikaf untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada 10 hari terakhir, ya kan? Fala yakhruj minal masjid al-jami' illa li hajatihi. Tidak keluar dari masjid kecuali untuk hajatnya. Yang harus hajat itu harus dilakukan, tidak mungkin tidak. Wala ya'ud maridan wala ya'udu maridan wala yamussu imra'a wala yubashiruha atna al-i'tikaf. Di mana ketika i'tikaf dia tidak menjenguk orang sakit. Kalau pun ada orang sakit kita nggak bisa menjenguk karena sedang i'tikaf. Tidak menyentuh istri-istri kita, kan? Ketika i'tikaf, dan memperbanyak melaksanakan amalan sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, dan menuntut ilmu agama. Di antara adab puasa adalah zakat fitrah. Kita mengeluarkan 1 sok 3 kg dari makanan pokok di negara tersebut, pohon nafkah atau beras atau bur, ya kan, atau gandum, dan selain dari itu yang menjadi makanan pokok di tempat tersebut, sebagai bukti untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, dan sebagai pensuci bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Dan itu dikeluarkan yang paling bagus sebelum sholat Id, dan boleh dikeluarkan 2 hari sebelum Lebaran. Jadi zakat fitrah itu baru boleh dikeluarkan, ya kan, paling cepat 2 hari sebelum Lebaran. 1 hari lebih bagus lagi sebelum Lebaran. Paling afdolnya sebelum sholat Id. Itu yang paling utama. Wa takbir lailatihi, dan bertakbir pada malam harinya sampai selesai sholat Id. Wasiyam minhu wajib, ya kan? Dan berpuasa itu ada yang wajib, seperti puasa Ramadan, puasa nadar, dan puasa ada yang sifatnya sunnah, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa pada hari Arafah bagi orang yang tidak berhaji, puasa Asyura, ya kan, sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kemudian berpuasa di
bulan Sya'ban sifatnya terbuka 1 bulan penuh, mau berpuasa 1 bulan penuh nggak apa-apa. Tapi sebelum masuk bulan Ramadan 2 hari 3 hari sebelumnya kita sudah berhenti supaya tidak tercampur. Tapi Anda mau puasa di bulan Sya'ban silahkan, tapi tidak dikhususkan dimulai pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban baru mulai puasa. Terbuka. Rasulullah puasa dari awal bulan. Kadang Rasulullah berpuasa ngambil seminggu, 2 minggu, kemudian berhenti sudah. Karena Rasulullah tidak berpuasa kecuali 4-5 hari berhenti. Tapi sifatnya terbuka 1 bulan penuh itu puasa Sya'ban. Kemudian juga di bulan Muharram memperbanyak puasa juga tidak apa-apa. Selain dari 9, 10, 11 puasa Senin Kemis, puasa hari-hari putih 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, sehari puasa dan sehari berbuka. Seperti itu. Ini diantaranya ya sunah-sunah puasa yang dianjurkan. Kemudian sedikit untuk menjawab pertanyaan Pak Yusuf yang kemarin. Untuk berada tuh. Iya. Buku sikap sifat sholat Nabi yang bahasa Arab di rumah. Jadi saya bawakan yang terjemahnya dengan Bapak. 100 ya. Ya, mengangkat kedua tangan. Ini Sur. Terkadang Nabi mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan takbir. Seperti dalam riwayat Bukhari dan Nasa'i. Terkadang sesudah ucapan takbir juga Bukhari dan Nasa'i, dan terkadang sebelum ucapan takbir dalam riwayat Bukhari dan Abu Dawud kan? Kemudian wakana yarfa'uhuma mamdudat asabi' la yufarriju bainahuma wa la yadhummuha. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas, tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggam, dan mengangkat sejajar bahu seperti dalam riwayat Bukhari dan Nasa'i, tetapi terkadang sejajar dua daun telinga seperti dalam riwayat Abu Dawud dan Bukhari. Jadi bukan seperti ini. Allahu Akbar. Bukan juga Allah biasa. Dan jari-jarinya itu menuju ke atas, ini menghadap kiblat. Kadang sejajar dengan daun telinga, bukan daun telinga yang ditempel ini gini. Ada sebagian Allah Akbar. Enggak sejajar dengan daun telinga, ini sejajar dengan daun telinga. Enggak harus tangannya kita tempel itu. Atau sejajar dengan punggung. Dan bisa ucapan takbirnya, ya kan? Dahulu Allahu Akbar, atau bersamaan Allahu Akbar, atau gerakan dulu Allahu Akbar. Tiga-tiganya dicontohkan. Ini ikhtilaf tentang tanawu, terserah antum bisa laksanakannya. Ya, cuma kalau Anda menjadi seorang imam, ya kan, kalau bisa takbirnya yang diakhirkan. Kenapa? Karena kalau Anda mau jadi imam, kemudian Anda sudah takbir dulu Allahu Akbar baru sujud, yang di saat depan mungkin lihat, di belakang sudah langsung jumsek. Akhirnya dahuluin kita. Kalau jadi imam, kita usahakan gerakan dulu baru Allahu Akbar, dan kasih agak panjang. Kalau misalnya dari sujud ke bangun, ya kan? Banyak kadang-kadang dari sujud ke bangun berdiri Allahu Akbar. Para makmum kadang yang pikirannya melayang langsung duduk. Tahu imamnya berdiri. Gila. Tapi saya waktu panjangnya ditegur sama orang Arab, jangan panjang itu apa-apanya. Iya panjang, enggak terlalu panjang. Sekali lah. Tapi panjang enggak seperti Allahu Akbar. Sebagai
untuk membedakan mana pergerakan yang agak jauh dengan yang pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.